Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sahabatmu TV. Hari ini kita waktunya untuk sharing time. Oke, hari ini aku mau ngobrolin tentang kok aku nggak hamil-hamil ya. Nah, hal-hal kayak gitu, pertanyaan kayak gitu tuh paling banyak ditanyain ketika aku buka aplikasi tentang kehamilan, atau kalau enggak aku melihat kelas persiapan persalinan. Itu pasti ada yang bertanya seperti itu ketika dia baru nikah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, kayak baru kayak gitu, itu udah kemerungsung gitu loh. Udah pengen cepet-cepet hamil, kok aku nggak hamil-hamil ya, kayak gitu. Nah, itu gimana sih? Sebelum lanjut, jangan lupa di subscribe, like, dan komen ya di bawah. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya biar teman-teman nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Terima kasih. Oke, jadi aku mau sharing nih. Sebenarnya ketika pas awal aku nikah ya, waktu itu 3 Oktober 2019, itu 3 bulan pertama belum ada tanda-tanda kehamilan. Ya, sebagai seorang istri di mana kita memang tidak berniat untuk menunda kehamilan waktu itu, ada rasa was-was dong pastinya. Kok aku belum hamil gitu. Sedangkan teman-temanku yang nikah hampir barengan sama kita, bahkan setelah kita, beberapa bulan setelah kita itu langsung hamil dong, kayak gitu. Dan ya aku tahu rasanya itu pasti kayak secara tidak sadar kita pasti membandingkan diri kita dengan mereka gitu. Kok dia langsung hamil ya, kok si A langsung hamil ya, kok ini kayak gitu. Nah, padahal sebenarnya hamil pun itu sama kayak menikah, sama kayak kematian juga. Kita nggak akan pernah tahu kapan kita meninggal. Kita nggak akan pernah tahu kapan kita akan menikah. Dan kita juga nggak akan pernah tahu kapan kita hamil gitu. Yang bisa kita ikhtiarkan adalah ya kita berikhtiar. Kita berikhtiar untuk menjemput rizki itu. Kan hamil itu kan rizki juga ya. Jadi buat teman-teman yang memang baru menikah dan ternyata belum langsung dikasih hamil gitu ya, rizki hamil, it's okay. Masih banyak kok sebenarnya orang-orang yang jauh lebih lama daripada kita menunggu buah hati, datangnya buah hati seperti itu. Dan mereka sabar, mereka kuat, walaupun aku yakin ada rasa was-was, ada rasa kepengen banget punya momongan, ada rasa rindu yang sangat luar biasa gitu ya, karena itu fitrahnya perempuan ya. Fitrahnya perempuan ingin hamil dan menyusui, melahirkan kayak gitu ya. Tapi mereka bisa kok melaluinya. Jadi teman-teman yang baru nikah jangan khawatir ya, tetap berikhtiar. Gimana sih caranya biar kita lebih legowo, dan apa yang perlu kita lakukan selama masih menunggu gitu ya, menunggu datangnya sang buah hati seperti itu. Nah, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kalau misalnya teman-teman belum hamil, di usia pernikahan belum ada setahun, kalau saran aku ubah pola makan ya. Pola makannya diperbaiki, pola istirahat diperbaiki, jangan begadang, ubah pola hidup lah ya. Rajin olahraga kayak gitu. Mengatur emosi, jangan stres, dan jangan terlalu memikirkan kapan ya aku hamil kayak gitu. Itu malah makin bikin stres. Jadi enjoy aja. Ya hitung-hitung sebagai waktu buat teman-teman lebih bisa pacaran sama suami gitu. Lebih bisa ngedeketin, menjalin bonding dengan suami gitu. Karena mungkin ya kalau misalnya prosesnya kayak aku ya yang ta'aruf gitu, kita kan belum kenal sebelumnya gitu. Jadi ketika memang belum dikasih momongan, mungkin Allah juga pengen ngasih tahu kita bahwa kamu harus ta'aruf lagi nih sama suami kamu kayak gitu. Nah, setelah seperti itu, yang kedua yang perlu kita lakukan adalah kita muhasabah dulu. Sebenarnya apa sih yang kira-kira
dari diri kita apakah sudah benar kita itu sudah siap hamil. Karena dari pengalaman aku itu ternyata kalau dipikir-pikir ya, jadi di bulan keempat pernikahan kami itu alhamdulillahnya aku sempat hamil tapi nggak kerasa, nggak tahu kalau hamil, dan waktu itu qadarullah keguguran. Jadi kehamilannya tidak bisa dilanjutkan kan gitu. Nah, kalau aku flashback ya sekarang, aku pikir-pikir kayaknya memang benar ketika aku baru nikah dan ternyata aku langsung keguguran gitu ya tanpa aku tahu aku hamil gitu. Itu memang ternyata aku belum siap secara mental gitu. Ya memang secara apa ya, secara lisan aku udah bilang, "Iya aku pengen hamil gitu kan, aku pengen punya anak," gitu. Tapi ternyata secara mental aku belum siap. Aku belum siap menambah peran sebagai ibu. Aku masih asik dengan peranku sebagai seorang istri gitu. Yang ya sama-sama mengarungi rumah tangga bersama pasangan gitu ya. Sama suami saling belajar kayak gitu, dan aku belum siap untuk menambah peran, menambah amanah kayak gitu. Karena bahkan ketika itu pun aku masih sama anak-anak itu kayak yang, "Kok kamu nangis terus sih? Kok kamu ini sih?" kayak gitu. Jadi emang mentalnya tuh ternyata belum gitu. Nah, dari situ perlu kita ketahui ya bahwa sebenarnya ketika kita hamil harusnya kita itu mindfulness. Jadi memang benar-benar sadar bahwa kita tuh sedang hamil. Sadar bahwa kita tuh menginginkan hamil. Jangan kita itu hamil tapi gara-gara ngelihat teman-teman kita pada hamil. Akhirnya kita kayak ngerasa, aku harus hamil nih, harus hamil, harus banget hamil nih, harus banget segera hamil gitu kan. Kalau aku habis nikah nggak hamil-hamil, bahaya nih nanti suamiku begini. Enggak. Atau misalnya gara-gara orang tua udah nanyain, mana cucu, kayak gitu ya. Atau misalnya gara-gara kita itu ngerasa bahwa kita harus idealnya harus segera hamil setelah menikah gitu. Jangan, tapi sadar sesadar-sadarnya, bangun mental kita bahwa ya ketika aku hamil aku udah siap gitu loh. Aku udah siap secara mental, spiritual, bahkan akal kita tuh udah siap. Logika kita tuh udah siap untuk menerima bahwa oh oke, saatnya ini aku hamil gitu. Soalnya banyak banget orang yang mereka hamil tapi mentalnya tuh nggak pengen, jiwanya tuh nggak pengen dia hamil. Akhirnya menjalankan kehamilannya itu nggak happy, dan akhirnya menjalankan kehamilannya itu ada juga yang ya seadanya gitu, nggak mempersiapkan secara apa ya, secara nutrisinya, nggak mempersiapkan secara apa spiritualnya kayak gitu. Padahal sebenarnya 9 bulan itu ya, 9 bulan itu Masya Allah kita bisa mendidik anak kita sejak dalam rahim kita loh. Bahkan itu adalah pendidikan yang gak mungkin tertolak sama anak gitu ya. Jadi apa yang kita obrolkan kayak gini, misalnya Sisil sharing ini, Dede bayi juga denger kayak gitu. Makanya kita perlu sadar dan ya mindfulness ya. Kita perlu sadar betul bahwa ketika kita hamil ada sesosok calon manusia loh, calon pemimpin di bumi ini loh yang ada dalam perut kita, yang itu dia akan menyerap semua nutrisi dari kita melalui plasenta, semua emosi kita, semua pikiran kita, lisan kita, cara bicara kita, bahkan apapun yang kita sharingkan itu dia bisa masuk gitu kan, tanpa ada penolakan. Bayangin kalau ibunya ternyata secara mental dia belum siap untuk hamil, otomatis ada di dalam bawah sadar itu rasa kayak kok aku hamil sih, dan itu ditangkap oleh Dede bayi sebagai aku gak diterima nih sama ibu aku. Sedih gak sih? Sedih lah pastinya. Nah makanya itu. Yang kedua, siapin mental kita. Jadi siapin
bener-bener kita muhasabah, beneran nggak sih aku udah siap hamil sekarang gitu. Jadi sebelum program hamil sebaiknya itu dulu. Oke. Dan yang ketiga mungkin adalah kita perlu ngecek lagi dalam diri kita. Ada nggak sih yang perlu kita bersihin, entah itu insecure, entah itu inner child yang belum sembuh, entah itu permasalahan dengan mertua, entah itu permasalahan dengan ipar, entah itu permasalahan dengan siapapun yang belum selesai atau bahkan dengan suami. Soalnya ada kasus begini, dia begitu sama suaminya gitu ya, itu ada beberapa hal yang bikin dia itu jengkel gitu sama suaminya. Akhirnya dia pernah ngebatin bahwa aku gak mau punya anak dari dia. Bayangin. Dan akhirnya ya lama gitu hamilnya. Bahkan di terapi gitu kan, itu juga belum hamil juga. Ternyata ada kebencian tersembunyi gitu yang dia pendam untuk suaminya. Gitu ya, bagaimana bisa rahimnya itu menerima sesuatu yang berasal dari orang yang dia benci gitu. Makanya perlu kita gali lagi, apa sih yang perlu kita bersihkan dalam diri gitu. Masalah-masalah yang mungkin saat ini sedang kita temui bersama pasangan, atau masalah yang menyangkut tentang mertua atau hubungan dengan ipar atau dengan orang tua gitu. Oke. Mungkin cukup sekian dari sharing kita hari ini di episode yang pertama. Dan insya Allah kita akan lanjut di episode kedua tentang perjalanan kehamilan aku. Dari keguguran pertama, kedua, sampai akhirnya alhamdulillah sekarang sudah hamil gitu ya. Dan apa aja ikhtiar-ikhtiar yang aku lakukan kemarin mungkin bisa teman-teman contoh juga. Oke, jangan lupa stay tune terus di channel Sahabatmu TV dengan jangan lupa subscribe dan tekan tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like ya dan share.